Yang paling banyak aku lihat dalam api neraka dari kalangan umatku sudah orang-orang kaya, para penguasa, kaum wanita, para ulama. Seluruh sahabat Nabi merasa imannya masih sangat lemah. Bandingkan dengan kita, Pak. Baru ngaji 2 bulan, 3 bulan, perasaan itu udah kayak waliullah. Tidak sedikit nih, maaf, dai-dai kondang nasional hanya gara-gara 1M berubah. Alhamdulillah. Habibuna Habib Rizik Syihab, Masya Allah, bukan 1 T lagi, Pak, 10 T disodorkan. Berubah nak dia? Tegar. Perang besar akan terlebih dahulu menghancurkan segala-galanya sebelum dukhan. Dari sekarang persiapkan. Kalau memang ada lahannya di kampung, siapkan di kampungnya sawah ladang, perkebun-kebun yang ada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, dan insyaallah arsyadani wa akramani wa iyyakum Allah. Segala puji kita dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, dan hanya Allah yang berhak menerimanya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk kekasih kita bersama-sama. Dialah kekasih Rabbul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibina Khataman Nabiyyin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin. Alhamdulillah, seluruhnya masih diberi oleh Allah iman untuk digerakkan hatinya kepada Allah oleh Allah menuju ke masjid ini. Tema kita di ujung nanti adalah fokus untuk tasaulat wastifsarat, tanya jawab serta minta pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, diskusi dan dialog tentang akhir zaman atau hal-hal yang paling up to date di akhir zaman ini. Silakan nanti saya buka ruangan untuk bertanya jawab di penghujung acara. Boleh saya katakan setengah jam nanti adalah saya siapkan untuk diskusi. Mungkin sangat banyak yang akan didiskusikan. Karena saking banyaknya, saya serahkan saja kepada floor untuk menentukan apa. Tetapi, kalau bisa fokus tentang masalah kajian kita ini, judulnya apa yang hari ini? Laki-laki dan perempuan yang tercela di akhir zaman. Kalau dapat fokus di sini pertanyaannya, boleh nyerempet-nyerempet kiri dan kanan tentang masalah-masalah lain yang berkaitan tentang akhir zaman. Atau boleh juga tentang masalah-masalah akidah. Sebab ketika judulnya adalah ini sebenarnya suatu judul yang kembali kepada zaman dulu. Kenapa demikian? Sebagaimana zaman dulu, kata Rasul, di akhir zaman macam itu balik. Zaman dulu yang paling tercela itu siapa? Yang paling jelek itu siapa? Yang paling busuk dan paling buruk itu siapa? Zaman dulu, awal-awal Islam datang, ternyata adalah kaum munafikin dan munafiqat. Ini adalah lelaki dan wanita, globalnya begitu dulu ya. Lelaki dan wanita yang terjelek di akhir zaman adalah orang-orang Islam yang memiliki karakter munafikin dan munafiqat. Itu dulu. Sifat-sifat mereka padat disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dikumpulkan lebih dari 32 kumpulan ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang orang munafik. Di dalam hadis sangat banyak Rasulullah menceritakan perihal orang-orang munafik, munafikin dan munafiqat. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Maka bila kita berbicara tentang laki-laki dan wanita yang tercela di akhir zaman, sekali lagi kembali kepada awal zaman. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Sebagaimana Islam datang dulu melawan arus, berat, ditentang, dicela, dimusuhi. Nanti di akhir zaman, kondisi orang-orang Islam, tanda kutip, orang Islam yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis itu adalah orang-orang Islam yang mukmin, orang-orang Islam yang kuat imannya. Nah, orang-orang Islam yang mukmin, yang kuat imannya akan mengalami apa yang dulu awal-awal orang-orang Islam itu di kalangan para sahabat Nabi mengalami. Mereka dicemooh, dicela, ditertawakan, dibenci, dimusuhi, disakiti, difitnah, bahkan ada yang sampai tingkat ditangkap, disiksa, dibunuh. Di akhir zaman, umatku akan mengalami hal yang sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pelakunya orang kafir sekelas Abu Jahal, Abu Lahab,
itu mah wajar. Yang memang dari awal-awal menentang Islam ini habis-habisan. Dan dia ada di luar Islam. Yang paling busuk itu siapa? Orang yang sudah bersyahadat. Orang yang sudah menyatakan dirinya muslim, muslimah, ternyata dia membenci inti daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ini. Membenci orang-orangnya, menjadi musuh bagi agama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka aladul khisam. Allah sebutkan tentang mereka aladul khisam. Orang yang paling alot kebenciannya dan permusuhannya kepada Islam. Paling alot. Uniknya, orang-orang ini selalu berada di papan atas. Di segi intelektual, cendekiawan, bahkan termasuk di antara tokoh yang senantiasa dipublikasikan, statement-statementnya, pernyataan-pernyataannya senantiasa di-blow up. Sehingga Allah firmankan tentang mereka dalam surat Al-Munafikun, ka'annahum khusyubum musannadah. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau lihat kepada mereka, kagum engkau melihat kepada gelar-gelar mereka. Gelar-gelar mereka, penampilan mereka, figur dan sosok mereka ditokohkan. Engkau terkejut, terkesima melihatnya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka yang bicara, engkau akan ingin mendengarkan, ada kepandaian mereka dalam berbicara. Retorika bahasa mereka tersusun, kayaknya cendekiawan banget gitu. Tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Jadi ini orang-orang pinter, kalangan cendekiawan, orang-orang berpendidikan. Cuma sayang, ka'annahum khusyubun musannadah. Seolah-olah mereka adalah papan-papan yang disandarkan. Maksudnya apa? Pernah ngeliat papan disandarkan gimana? Kelihatannya bentuknya ada. Coba kalau kita bersandar di papan itu, kemana kita dibawa oleh papan? Kalau bahasa orang Padang, maliyuk papan tuh. Tidak bisa jadikan tempat bersandar. Kita pikir dia bisa, kayak tiang ini kan bisa kita bersandar. Kokoh. Tapi kalau papan yang disandarkan gimana? Bisa kita bersandar kepadanya? Gayanya oke, penampilannya bagus, tapi tak bisa diharap. Dan senantiasa mereka-mereka ini orang-orang yang ditokoh-tokohkan. Orang-orang yang dipublikasikan, pernyataan-pernyataannya di blow up dan bahkan dibiayai oleh orang-orang kafir, pembenci-pembenci Islam, dan mereka menjadi corong kebusukan dari orang-orang munafik, dari orang-orang kafir. Terus apa lagi? Aladul khisam. Mereka tidak ragu-ragu menggunakan sumpah-sumpah memakai nama Allah untuk dalam rangka mengecoh umat, dalam rangka mengibuli, menipu umat. Ini adalah sebusuk-busuk manusia, lelaki wanita. Awas, saya hanya akan menyebutkan sifat-sifatnya. Saya tidak mau terjebak menyebutkan nama-namanya. Saya berharap Bapak Ibu cerdas dengan siapa-siapa nama-namanya. Ya, oke, saya yakin Bapak Ibu paham, banget pahamnya siapa itu orang. Orang-orang yang otaknya bakada. Orang-orang yang memang hatinya busuk. Busuknya hati itu nampak keluar daripada ta'arifuhum bisimahum. Engkau senantiasa mudah mengenal mereka dengan cara mereka bicara. Kata-katanya nyelekit. Omongannya selalu nyakitin. Selalu yang dihujatnya adalah syariat. Yang diperanginya adalah mukminin mukminat. Yang dibencinya, dipusuhinya adalah ulama-ulama yang warasatul anbiya. Jelas siapa orang-orangnya itu. Ya. Saya sekali lagi cukup menyebutkan sifat-sifatnya. Inilah lelaki wanita yang paling jelek, paling busuk di akhir zaman, sebagaimana jelek dan busuknya mereka di awal zaman. At-tarikh yu'idu nafsahu. Senantiasa sejarah pasti berulang. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kira-kira bisa nggak ya ini kita berpindahlah ke sebelah sini? Karena orang berdatangan sudah nggak ada tempat lagi, nanti menyatu dengan ibu-ibu. Tak baik. Jadi silakan, ini kosong. Lagi tempat tulis saya dekat di sini, lebih enak malah di sini. Ya, bismillah. Ayo saudaraku, pindah ke sini. Ini banyak lapang sekali. Hampir sepanjang zaman, manusia-manusia terjelek di mata Allah, di mata Rasulnya, di awal zaman, di tengah zaman, di akhir zaman, inilah orang-orangnya.
munafikin dan munafikat. Cirinya secara fisik mereka adalah orang-orang kaya. Maaf, jangan ada yang tersinggung ya. Orang-orang kaya. Ini Al-Quran, bahasa Al-Quran semua ini. Yang kedua, tokoh-tokoh publik. Tokoh-tokoh publik. Baik atas nama label agama atau non-label agama. Yang ketiga adalah para pemimpin atau penguasa. Pemimpin atau penguasa. Apapun jenjangnya. Jenjang lurah, jenjang camat dan sebagainya. Keempat, orang-orang kaya, tokoh-tokoh publik ya, yang sifatnya umum, pemimpin dan penguasa, dan bahkan juga ada para cendekiawan, pemikir, intelektual, kaum intelek. Yang kelima, bahkan para dai dan ulama. Dai dan ulama, sehingga mereka Rasulullah membahasakan sebagai ulama usuk. Mereka ini menyeru di depan gerbang-gerbang api neraka jahanam. Ya. Yang keenam, dai dan ulama. Yang keenam adalah orang-orang kaya, tokoh-tokoh publik, pemimpin, penguasa, cendekiawan, intelektual, dai dan ulama. Orang-orang ganteng dan cantik. Orang ganteng-ganteng dan cantik. Maaf sekali lagi, jangan banyak yang tersinggung. Kalau yang tersinggung dialah tuh. Ganteng-ganteng. Kebanyakan orang munafik itu kayak gini ya. Kaya-kaya, berkuasa, tokoh-tokoh umat, pemimpin, penguasa, cendekiawan, intelektual, dai dan ulama, orang-orang ganteng dan cantik-cantik. Apa enggak ada orang soleh yang ganteng? Ada. Berarti dia nggak munafik. Apa nggak ada ulama yang lurus? Ada. Dialah warasatul anbiya. Apa tidak ada penguasa yang benar? Ada. Tapi biasanya penguasa macam ini nggak lama, Pak, bisa berkuasa. Dengan cepat dia digulingkan, dengan cepat dia difitnah. Pelakunya siapa? Penguasa-penguasa yang munafik. Baik. Namun versi bahasa Al-Quran, mereka ini kayak gini. Tu'ajibuka ajsamuhum, tampilan mereka, status sosial mereka, kagum engkau dengan melihatnya, ya. Jadi orang-orang ganteng dan cantik-cantik, kemudian orang-orang bertubuh kekar dan kuat. Kekar-kekar dan kuat-kuat. Mana yang lebih banyak? Orang-orang kaya yang saleh, tokoh-tokoh publik yang saleh beriman, pemimpin-pemimpin penguasa yang saleh dan beriman, cendekiawan-cendekiawan intelektual yang beriman, dai-dai dan ulama yang saleh dan beriman, orang-orang ganteng dan cantik-cantik yang saleh dan beriman, kekar-kekar dan kuat-kuat tapi saleh dan beriman. Mana yang banyak? Munafikinnya atau mukminin mukminatnya? Mana yang banyak? Benar. Yang terbanyak adalah munafikinnya. Punya potensi untuk menjadi orang munafik adalah orang-orang yang seperti ini karakter fisik mereka. Kekayaannya, pengaruh sosialnya, dan sebagainya. Ya. Nah, ini orang-orang yang Masya Allah, tetapi ternyata aktsarun nas fi nari jahannam al-ulama az-zu'ama an-nisa. Kan begitu bahasa Nabi. Al-aghniya, orang-orang yang paling banyak dari kalangan umatku di dalam api neraka jahanam, kata Rasulullah, adalah para ulama. Ulama-ulama yang penjilat. Ulama-ulama yang busuk. Ulama-ulama yang menjual belikan ayat. Ulama-ulama yang menyembunyikan kebenaran. Ulama-ulama yang berpihak kepada penguasa yang jahat. Ulama-ulama yang memutarbalikkan al-haq dengan al-batil, dan ulama-ulama setan. Menjadi penyambung lisan setan. Mereka adalah ulama yang disebut dengan istilah dukun putih. Kaum muslimin, yang paling banyak aku lihat dalam api neraka jahanam dari umat, berkata Rasulullah, para penguasa. Di hadis yang lain Nabi berkata, yang paling banyak aku lihat di kalangan umatku di dalam api neraka jahanam adalah kaum wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak aku lihat dalam api neraka dari kalangan umatku sudah orang-orang kaya,
para penguasa, kaum wanita, para ulama. Ada yang tinggal. Siapa lagi kaum muslimin? Orang-orang yang dulu di dunia mendapatkan porsi dan posisi yang terhormat di tengah masyarakat, sementara mereka menjadi musuh bagi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, globalnya dulu begitu. Ibarat Allah, apakah tidak perlu Bapak Ibu mencemaskan perkara ini? Seharusnya kita wajib cemas, Pak, karena Rasulullah bersabda, perbandingan umatku yang di dalam surga dengan umatku yang masuk ke neraka adalah setiap 100 orang dari umatku, 1 yang ke dalam surga. 99-nya masuk neraka. Apakah tidak menjadi kecemasan serius bagi Bapak Ibu ini semua? Hamba Allah, makhluk Allah yang bicara ini, sampai hari ini tidak merasa tenang dengan diri saya sendiri, Pak. Saya tidak merasa yakin saya ini akan selamat. Demi Allah, saya bukan bermanis muka. Saya bukan menanam tebu dan madu di lidah dan di bibir ini, tidak. Saya sendiri tidak merasa yakin saya akan selamat di mata Allah. Kenapa? Saya tahu betul apa-apa masa lalu saya, siapa diri saya tahu persis. Maka mungkin 100 orang yang satu dalam surga itu bisa jadi bukan saya orangnya. Yang satu itu. Maka setiap Bapak, kita belajar yuk kepada para sahabat. Seluruh sahabat tidak merasa tenang. Jangan-jangan saya termasuk orang munafik itu. Jangan-jangan saya hanya menjelaskan beberapa hal kepada Bapak Ibu semua. Semoga masih ingat waktu kita di Masjid Al-Falah dulu. Ada pernah saya singgung ini sedikit. Siapa yang pernah ikut kajian dengan saya di Masjid Al-Falah? Yang pernah ikut kajian dengan saya di Masjid Al-Falah. Sebelum COVID. Ya. Alah, hanya beberapa orang. Baik. Waktu itu saya sampaikan, mudah sekali. Ibnu Abi Mulaikah di dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana disebutkan, Ibnu Abi Mulaikah ini muridnya Abdullah Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Dia punya murid namanya Ibnu Abi Mulaikah. Dia adalah level tabi'in, ya, level generasi kedua setelah Nabi meninggal. Lalu orang ini muncul dan menjadi muridnya Ibnu Abbas. Setelah dia mapan, keilmuannya luas, dia menulis, apa pernyataannya? Aku telah berkunjung dan berkeliling, berjumpa dengan banyak manusia yang semasa dengan Nabi Muhammad SAW. Aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat-sahabat Nabi yang beriman. Seluruh mereka memiliki kesamaan karakter, kesamaan ciri. Yang 30 orang sahabat ini sama semua. Satu, setiap sahabat Nabi merasa imannya masih sangat lemah. Seluruh sahabat Nabi merasa imannya masih sangat lemah. Bandingkan dengan kita, Pak. Baru ngaji 2 bulan, 3 bulan, perasaan itu udah kayak waliullah. Baru dapat 1-2 guru, kayaknya kita ini sudah khalifatullah di muka bumi. Ya, kayaknya sudah nggak ada lagi cacat celah dan mungkin sudah pastilah 100% surga itu sudah kayaknya kaplingan kita itu. Sahabat 23 tahun bersama Rasulullah, nggak yakin diri mereka. Mereka tak percaya kalau iman mereka itu sudah kuat. Itu sahabat, Pak. Ini pernyataan siapa tadi? Ibnu Abi Mulaikah. Ya. Yang kedua, kata Ibnu Abi Mulaikah, ini dicatat supaya jangan lupa. Dicatat supaya jangan lupa. Jangan jadi seperti Imam At-Tirmidzi. Tahu Imam At-Tirmidzi? Salah seorang ulama, pencatat dan pengumpul hadis Nabi, terkenal dengan hadis-hadis riwayat Imam Tirmidzi. Gurunya pas menyampaikan ilmu, semua orang pada nyatat. Imam At-Tirmidzi dengan tenangnya mendengarkan tanpa mencatat. Persis seperti sekarang ini. Kemudian lama-lama bertanyalah sang guru kepada murid, kenapa kamu tidak mencatat? Jawab Imam Tirmidzi, saya yang mencatat yang baru, wahai Tuan Guru. Yang belum saya tahu, yang belum saya hafal, baru saya catat. Berarti semua yang disampaikan gurunya yang tidak dicatat, pasti dia sudah hafal. Kayaknya kelas kita nih kelas-kelas Imam Tirmidzi semua, ya. Bapak. Catat.
Kalau nggak catat, rekam. Coba siapa tadi yang ngomong? Ibnu Abi. Siapa Ibnu Abi Mulaikah? Muridnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang junior di masa Nabi hidup. Nah, kemudian Ibnu Abi Mulaikah berkata, seluruh sahabat Nabi saya temui 30 orang baru saya jumpai. Mereka seluruhnya sepakat dalam satu karakter. Setiap sahabat menyangka imannya masih sangat lemah. Sehingga apa? Mereka tidak merasa aman dengan dirinya. Mereka tidak merasa cukup. Sehingga mereka terus berupaya menguatkan terus imannya. Oke. Yang kedua, seluruh sahabat Nabi merasa amalnya masih sangat sedikit. Dan yang sedikit itu pun mereka khawatirkan tidak diterima oleh Allah. Masya Allah. Sahabat, Pak, dengarkan persaksian para sahabat-sahabat tentang sahabat yang lain. Mana ada sahabat yang tidak tahajud? Tidak ada ceritanya. Ada sahabat Nabi nggak tahajud, itu bukan sahabat. Seluruh sahabat ahli tahajud. Mana ada sahabat yang meninggalkan solat qabliyah, rawatib ba'diyah? Tidak ada. Mana ada sahabat yang berani meninggalkan solat berjamaah? Tidak ada. Mana ada sahabat yang tidak puasa Senin Kamis? Tidak ada. Mana ada sahabat yang tidak duha? Tidak ada. Seluruhnya mereka kerjakan. Mana ada sahabat yang dalam satu hari tidak bersedekah? Dalam banyak riwayat, kalau ada yang hari ini tidak ada yang bisa disedekahkan, dia pergi ke pasar, dia tawarkan jasa kasarnya, apakah yang bisa diangkat segala macamnya, dapat upah, dengan upah itu dia bersedekah. Setiap hari seluruh sahabat pasti bersedekah. Mana ada di antara sahabat yang tidak zikir pagi dan petang? Mana ada di antara sahabat yang tidak getol lidahnya tiap sebentar istighfar, membaca Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Masya Allah, dan seterusnya? Mana ada sahabat yang tidak penuh hari-harinya dengan amalan-amalan sunnah? Sementara seluruh sahabat, kata Ibnu Abi Mulaikah, menyangka amal mereka masih sangat sedikit dan mereka takut yang sedikit itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan dengan orang sekarang. Baru sekali dia bantu Masjid Anum, keramiknya dia tolong, kayaknya dia sudah orang tersoleh di dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai saudaraku, bandingkan orang dulu dengan orang sekarang. Itu pun kata Ibnu Abi Mulaikah, seluruh sahabat, seluruhnya ya, menyangka amalnya masih sangat sedikit. Dan yang sedikit itu belum tentu Allah terima. Bisa nggak kita kayak gitu ya? Jawab. Bisa nggak kita kayak gitu? Menyangka amal kita ini masih sangat sedikit, dan yang sedikit itu pun belum tentu diterima. Akibatnya yang muncul apa? Karakter apa yang muncul? Tawadhu. Menganggap orang lain mungkin lebih istimewa dari dirinya. Sehingga dia tidak membusung dada, sehingga dia tidak menyombongkan diri di depan orang lain. Seperti kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri berkata, kalau saya berjumpa orang yang lebih tua dari saya langsung menyangka bahwa amalannya sudah jauh lebih banyak daripada saya. Bahwa dia pasti akan menjadi orang yang akan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan saya. Bahwa saya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang sudah lama hidup ini di atas ketakwaan kepada Allah. Kalau saya berjumpa dengan orang yang sebaya dengan saya menyangka mungkin orang ini ilmunya lebih tinggi dari saya. Mungkin orang ini punya kelebihan khusus dan istimewa di sisi Allah, sehingga menjadikan saya menghormatinya dan memuliakannya. Kalau saya berjumpa dengan yang lebih muda, maka saya akan melihatnya penuh iri dan cemburu. Dia punya masa depan yang lebih dalam daripada saya, masa depan yang lebih mulia dan lebih harum daripada saya. Sehingga dia pun akhirnya mendapatkan tempat dan posisi yang besar di hati Hasan Al-Basri. Orang yang kata seluruh para tabi'in paling dekat mirip dengan Rasulullah fisik wajahnya dan akhlaknya adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri begitu mandangnya, Pak. Supaya dia senantiasa tawadhu. Dia lihat orang itu lebih darinya terus. Beda dengan orang baru gelar LC aja sedikit, baru gelar MA aja baru gelar doktor entah apa-apa itu gelarnya. Sudah merasa kayaknya dagunya udah mendongak, ngeliat orang ke bawah terus. Ibarat Allah bandingkan dengan karakter para sahabat. Oke, ini yang ketiga. Yang keberapa bro? Dua ya. Yang ketiga. Ini keren sekali. Seluruh sahabat Nabi, apabila mereka ditegur, bila mereka diperingatkan dengan ayat atau dengan hadis, diluruskan ia dengan nasihat, mereka langsung surut. Mereka langsung melunak. Mereka langsung menyimak.
mereka langsung bersyukur, berterima kasih, bersyukur pada Allah, berterima kasih pada orang yang menasihati. Seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Iqbalil haqqa walau kana min saghir." Kalau anak kecil yang menyampaikan nasihat kepadamu dan itu benar, terima walaupun itu anak kecil. Bandingkan dengan orang sekarang, Pak. Ang selimuang selon tapui diang leh. Kajam mana lu lurus leh. Ya. Kencing lu belum lurus. Ingus lu belum kering, udah berani nasihatan gua. Gua ni paman lu. Gua ni mama lu. Hah. Sudah macam-macam caranya, Pak. Oh, tidak begitu para sahabat. Kalau para sahabat, kalau benar pasti diterima. Langsung melunak. Contoh. Siapa yang tidak kenal dengan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab? Khalifah Islam terkuat sepanjang sejarah. Setelah Abu Bakar, Umar yang naik. Nabi bersabda, kalau ada Nabi yang berhak lagi muncul menjadi Nabi setelah aku, Umar lah orang yang berhak menjadi Nabi. Saking kuatnya karakter Umar ini. Cerdas, tangkas, bijaksana, tajam cara pandangnya, dan berbagai kebaikan ada pada dirinya. Suatu ketika, Umar naik ke atas mimbar. Berpidato menggelegar, membakar, penuh semangat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyinggung tentang masalah mahar dalam pernikahan. Salah satu yang dibicarakan beliau tentang mahar. Kata Umar, mulai hari ini, wahai ibu-ibu, dengar baik-baik. Wahai orang-orang tua, jangan kalian pernah lagi meminta mahar kepada calon suami yang saleh mahal-mahal. Tidak. Marah Umar bin Khattab. Dia tinggikan nadanya, merah mukanya. Ya. Jadi minta mahar itu jangan mahal-mahal. Itu kata Umar bin Khattab dalam khutbahnya. Tahu tidak apa yang terjadi di dalam khutbah itu juga? Dalam pidato dan orasi yang berapi-api itu juga, seorang ibu-ibu angkat tangan. Ya Amirul Mukminin, mau tanya nih. Silakan Bu. Wahai Amirul Mukminin, berarti ini bukan khutbah Jumat ya, berarti bukan khutbah Jumat. Ini adalah orasi tabligh akbar. Wahai Amirul Mukminin, boleh tanya, silakan Bu, ada apa? Allah berfirman dalam surat An-Nisa tentang, dia bacakan ayatnya, bahwa wanita berhak dan boleh meminta mahar mahal. Apakah ayat ini sudah dihapus? Apakah fatwa engkau menjadikan ayat ini mansuha? Apakah fatwa engkau yang lebih kami dengar atau ayat? Umar bin Khattab terperanjat. Langsung lisuiknya Pak. Canda kerupuk Palembang kan ya. Langsung ngempes dia. Melunak langsung Umar bin Khattab. Tertegun beliau. Padahal beliau alimnya jangan ditanya, Al-Quran 30 juz dalam kepalanya. Tapi kali itu dia tersengat dengan sengatan nyata dari ayat yang dibaca oleh ibu ini. Lalu apa kata Umar? Langsung, ini karakter para sahabat Pak. Kalau ada menegur, ada meluruskan, dan itu benar, maka dia tidak langsung bela dirinya. Tidak nampak egonya. Karena bagi mereka, kebenaran di atas segala-galanya. Bahkan di atas hawa nafsu dan diri pribadi. Di atas kehormatan pribadi. Mendengarkan itu, langsung melunak Umar bin Khattab, berubahlah mimik wajahnya, dan Umar berkata, ibu ini benar, Umar bin Khattab salah. Saya cabut balik kata-kata saya tadi. Allahu Akbar. Ini karakter sahabat. Tidak ada sahabat yang marah, tersinggung, walaupun ditegur di depan publik, asal dengan ayat, dengan hadis, meluruskan. Umar berkata, ibu ini benar, salah Umar. Masya Allah, ini karakter para sahabat Pak. Apalagi kalau dijak ngomong berdua-dua, sedangkan di depan publik saja mau mereka mengakui kebenaran. Bandingkan dengan kita, ayo bandingkan. Kalau bapak dapat masukan dari istri, tahu kau. Tutui muncul engkau tuh. Urusan den, urusan laki-laki. Jangan macam itu. Bu, kira-kira ada suaminya macam itu, Bu? Adalah satu dua. Coba lihat Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat ini belajar dari Nabi, Pak. Nabi Muhammad bingung ketika di Bayatul Ridwan, di mana Nabi nggak jadi berangkat haji, terkurung di luar Mekah. Terdengar berita Utsman bin Affan sudah dibunuh. Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah, sembelih saja hewan kurban yang untuk engkau sembelih untuk haji. Sembelih saja di sini. Maka Nabi Muhammad perintahkan kepada seluruh sahabat-sahabatku, haji nggak jadi.
Jadi perintah Allah kita harus sembelih di sini. Ternyata nggak ada mau sahabat-sahabat yang mau menyembelih hewan mereka di situ. Bingung Nabi Muhammad. Masuklah istrinya dan berkata, "Ya Rasulullah, kenapa? Kok gelisah betul?" Apa kata Rasulullah? "Sahabat-sahabatku tidak mendengarkan apa yang aku perintahkan. Mereka tidak mau menyembelih sembelihan mereka." Apa kata istrinya? "Ya Rasulullah, gampang. Bawalah sembelihanmu, hewan yang akan kau sembelih ke lapangan. Engkau sembelih saja di depan mereka. Lihat seluruhnya pasti akan menyembelih semua hewan kurban mereka." Maka Rasulullah pun melakukan benar ternyata. Seluruh sahabat yang membawa hewan sembelihan untuk haji, mereka sembelih seperti mereka lihat Rasulullah SAW menyembelih. Masya Allah Pak, lihat. Walaupun itu nasihat dari istri, dengerin. Asal baik dan benar. Ini mentang-mentang saya imam di rumah tangga ini ya, kamu makmum, jangan kamu ngatur-ngatur saya. Itu bukan ngatur, memberikan saran, nasihat, masukan, itu bukan ngatur. Coba lihat kembali karakter para sahabat, kita belajar dari karakter ini ya. Senang ditegur, suka dinasehati, hobi kalau ada yang meluruskan dengan ayat, dengan hadis. Jangan basi kare harang, dan laki kau, dan mamaang. Saya doktor, kamu baru insinyur. Saya ini sudah profesor, kamu baru sekedar LC. Jangan, itu dah bahasa iblis. Iblislah yang berkata, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik daripada si Adam. Saya lebih senior. Saya lebih teruji. Saya lebih berpengalaman. Masa iya saya yang harus merendah-rendahkan diri depan Adam? Henti dulu. Ini gaya iblis laknatullah alaih. Kalau kita diharamkan begitu, kita tiru bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat. Mereka asal dinasihati, ditegur cepat, melunak dia. Ini pengalaman nyata. Di Padang Panjang terjadi debat terbuka antara seorang doktor. Dia mendapatkan doktornya dari luar negeri, dari KKK. Ya, dari Amerika, dari Kanada, dari luar negeri, dapat doktor. Sementara yang ini tamatan Al-Azhar, cuman LC. Hanya LC. Terjadi debat. Dalam debat kalah dan patah-patah dalil si doktor ini oleh yang LC ini. Akhirnya muncullah sifat ananiahnya. Sifat busuknya nampak. Apa katanya? Dia munculkan dirinya. Apa katanya? Kamu baru LC kan? Kamu baru kemarin selesai belajar kan? Dan pangkatmu baru LC kan? Saya ini sudah doktor. Nggak level kamu berani membantah doktor. Ini adalah, ini adalah lembaga ilmiah. Jadi level yang harus berhadapan dengan saya itu level doktor, bukan macam kamu. Setelah dia tidak mampu mengalahkan dalil-dalil yang dibacakan oleh sang LC. Muncul gaya iblisnya. Na'udzubillah. Maaf, kembali kita kepada pembicaraan kita nomor 5. Da'i dan ulama atau cendekiawan dan intelektual. Menyombongkan diri. Ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya. Berapa baru? Ya. 3. Yang keempat. Yang keempat dari apa ini? Jangan kehilangan fokus. Yang keempat dari apa? Dari apa? Ini akibatnya nggak nyatat. Yang keempat dari apa? Bukan sayang, bukan. Ini bukan ini. Yang keempat dari apa? Halo? Yang keempat dari pernyataan Ibnu Abi Mulaikah tentang karakter para sahabat-sahabat Nabi. Seluruh sahabat Nabi diakui orang beriman nggak oleh Allah? Jawab Bapak Ibu. Diakui tidak oleh Allah sebagai orang yang beriman? Diakui atau tidak? Oke. Yang kedua, seluruh sahabat Nabi dijamin menjadi ahli surga apa tidak? Dijamin. Jawabannya ada dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 100. Seluruh sahabat Nabi dijamin masuk surga semuanya. Tapi coba lihat. Seperti itu karakter mereka. 3 baru tadi. Sekarang yang keempat. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu ingin meniru, tirulah para sahabat-sahabatku. Mereka diberi oleh Allah hati yang sangat terang, Islam yang sangat lurus. Kalau kamu ingin meniru, tirulah para sahabat-sahabatku. Ditambah dengan ayat surat Taubah ayat 100, Allah wajibkan kita mencontoh para sahabat-sahabat Nabi. Ya. Yang keempat, seluruh sahabat Nabi itu merasa khawatir kalau dalam dirinya ada sifat-sifat orang-orang munafik. Awas. Level sahabat khawatir kalau pada dirinya ada sifat-sifat orang munafik. Pertanyaan ajukan pada diri kita masing-masing.
Kita kira-kira ada nggak yang gelisah? Jangan-jangan pada diri saya ada sifat-sifat munafik. Kalau ada, Allah mulai mendapat bayang-bayang para sahabat. Bayang-bayangnya baru. Jangan sampai mengkaji. Memang kajian tentang orang munafik itu dari 32 sampai 36 sifat munafik dalam Al-Quran ya. Mulai kita mengkaji sifat munafik. Nomor 1, nomor 2. Yang dia periksa bukan dirinya dulu. Nomor 1 ini mirip kayaknya si Anu yang punya. Yang nomor 2 ini, ini teman saya. Perangnya dia betul ini. Lah kapan kamu akan menyigi diri kamu sendiri? Nyenterin diri kamu sendiri. Harusnya nomor 1 ada nggak di saya ya? Nomor 2 ada nggak di saya ya? Periksa-periksa baik-baik. Kalau ada cepat taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada cepat muhasabah, kalau ada cepat kembali kepada kebenaran dan kebaikan, kalau ada cepat inabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang keempat, seluruh sahabat Nabi, tidak ada satupun yang tidak merasa khawatir jangan-jangan sifat munafik itu ada pada saya. Tolong dijawab, dan ini bolehlah angkat tangan, nggak apa-apa. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah mengkaji tentang 34 sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quranul Karim seperti yang dituliskan oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Mohon angkat tangan. Ada yang pernah mengkaji itu tidak? 34 sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quran yang dikumpulkan oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dari dalam Al-Quranul Karim. Ada yang pernah mengkaji ini belum? Ada yang pernah belum? Tidak ada yang angkat tangan, berarti belum semua. Coba saya tanya, ada tidak di antara kita yang belum pernah ngaji tentang 34 orang munafik dari Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang disandarkan dari Al-Quran? Angkat tangan yang belum. Inilah fakta. Inilah kenyataan. Dan ini bukti kejujuran. Dan itu bagus sekali. Ketika kita angkat tangan, berarti kita mengakui memang kita belum pernah mempelajarinya. Kalau begitu, saran saya kepada PAS. Mana? Panitia PAS mana? Panitia PAS. Ya, ini Musas ya. Musas. Oke, saran saya kepada panitia Musas. Wajib gelar acara khusus seminar 1 hari tentang membedah orang-orang munafik sepanjang sejarah. Menurut Al-Quran dan Sunnah. Wajib. Seluruh kita wajib menghadiri acara seminar tersebut. Dari pagi sampai petang. Kaji tentang sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quran. Saya punya kitab Pak, 2. Tebalnya segini, bahasa Arab. Al-Munafiquna wal Munafiqat fil Qur'anil Karim. Orang-orang munafik lelaki dan munafik-munafik wanita di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang PAS dan Musaz wajib memprakarsai adakan seminar bedah tentang orang-orang munafik di dalam Al-Quran. Sifat-sifat mereka. Dan saya nggak tahu, 1 hari itu udah cukup apa belum ya. Saya pernah bicarakan sifat-sifat orang munafik ini di Wesal TV. Awal-awal Wesal TV dulu muncul, saya pernah mengkajikan sifat orang munafik. Kalau nggak salah, baru sifat orang munafik yang ke-13 atau ke-14, saya diberhentikan ngaji di sana. Kenapa diberhentikan? Kajian Ustadz keras sangat. Kajian Ustadz berbahaya, banyak yang tersinggung. Kalau kembali kepada sifat para sahabat bagaimana? Malah senang dia dapat siraman yang akan nyenterin karakter dirinya masing-masing. Senang dia. Memburu. Jangan-jangan pada diri saya ada sifat tersebut. Kalau kita gelar acara itu hadir tidak ya? Kalau kita adakan acara seminar sehari, kira-kira sanggup tidak hadir? Sanggup? Catat itu Musas. Catat itu PAS. Laki-lakinya datang, wanitanya datang. Kalau nggak muat tempat ini, cari muat tempat yang lebih lapang. Agar ini betul-betul tersampaikan kepada umat. Di akhir zaman, umat Nabi paling banyak menjadi munafik laki-laki, munafik wanita di akhir zaman. Dan ini adalah orang-orang yang akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Perkara ini bukan perkara kecil. Ini perkara dahsyat, perkara berat, perkara hebat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran sifat orang munafik menjadi 1 nama surat. Surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Ma'adhanallah. Lihat dalam Al-Quran. 5 ayat pertama Allah bicara tentang orang munafik. Surah Al-Baqarah ya. 5 ayat pertama Allah bicara tentang orang mukmin ya. Orang mukmin. 2 ayat berikutnya Allah bicara tentang orang-orang kafirin. Tapi 24 ayat berikutnya Allah bicara tentang orang munafik. Mana lebih banyak ayatnya?
banyak ayat tentang orang-orang munafik. Orang mukmin cuma 5 ayat, orang kafir cuma 2 ayat, tapi orang munafik 24 ayat. Panjang Allah bercerita. Ditambah lagi cerita orang munafik yang puadat dalam Al-Quran. Dan ini perlu dan wajib dibedah kaum muslimin. Masya Allah. Ini maaf. Orang-orang munafik itu salah satu ciri perangai mereka. Kalau ada kajian-kajian yang mengarah pada pembahasan yang sifatnya menyinggung karakter orang-orang munafik, dia langsung merasa tersinggung. Apa kaji Pak Jago? Ya. Awak ini ceritanya nampaknya kok ada nama masan nampaknya kah? Sajak bila lo kaji ko di bangkai angke si ko awak badan tembaknya. Orang munafik itu ciri khasnya begitu. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka selalu meyakini, mereka selalu berprasangka setiap kajian-kajian keras ditujukan pada mereka. Padahal bukan mereka yang dituju oleh sang dai, sang ustaz, sang ulama. Tapi yang merasa siapa? Dia. Akhirnya mulai dilarang. Yang nama ustaz ini nggak boleh ngaji. Ini ustaz ini nggak boleh ngaji. Kenapa? Karena kajinya. Ternyata yang banyak kena itu puncak kadarnya. Makanya dia merasa tersinggung, merasa sakit hati. Ma'adhanallah. Taib, selesai. Ini PR buat bapak ibu semua. Kewajiban ini bukan pada musas. Kewajiban ini ada pada bapak ibu semua. Pada anak-anak remaja, pemuda-pemudi yang ada di sini. Wajib hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Setiap saudara-saudaraku, saudari-saudariku mempelajari sifat-sifat orang munafik total dari pagi sampai petang. Seminar sehari tentang munafikin dan munafikat dalam Al-Quran. Catat ini Pak Saiful. Catat ini. Ini jadi kewajiban yang harus digelar bersama-sama. Siapapun yang menyampaikannya terserah. Ada Dr. Mustafa Umar. Minta kedatangan beliau. Berikan seminar sehari. Beliau adalah ahli tafsir. Kita tidak meragui kedalaman ilmunya. Minta kepada beliau, siapa ulama-ulama yang kita segani, ulama-ulama yang kita yakini kelurusan ilmunya, sampaikan tentang munafikin, munafikat fil Quranil Karim, total, seluruhnya. Dan sebaiknya ambil satu rujukan yang mudah, yaitu yang ditulis oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkaitan tentang munafikin, munafikat dalam Al-Quranul Karim. Selesai. Inilah dia orang-orang terjelek dari umat Nabi di akhir zaman. Dan mayoritas umat Nabi nanti di akhir zaman, masih ingat? Saya mengkaji bahwa di akhir zaman kata Nabi, umatku terbelah menjadi 2 belahan. Masih ingat? Masih ingat kajian kita Fustata ini? Fustata ini. Fustata ini. Menjadi 2 kelompok besar. Fustatu imanin la nifaqa fih. Ini dia. Iman la nifaqa fih. Kelompok yang diisi oleh orang-orang beriman la nifaqa fih. Tidak ada kemunafikan pada orang-orang itu. Ini di akhir zaman. La nifaqa fih. La nifaqa fihi. Dan yang kelompok ini adalah fustatu nifaqin la imana fih. Kelompok yang diisi oleh orang munafik la imana fih. Tidak ada iman dalam kelompok ini. Na'udzubillah ya. La nifaqa. Nifaqun la imana fih. Ini dia. Ternyata di segi jumlah ini mayoritas. Mungkin 85 sampai 90%. Sementara yang ini mungkin hanya 10 sampai 15% jumlahnya di akhir zaman. Mayoritas ini. Apakah kita nggak khawatir kalau jangan-jangan kita masuk dalam hitungan yang ini? Maka sekali lagi mengangkat daurah tentang munafikin dan munafikat di dalam Al-Quranul Karim adalah kewajiban hukumnya fardu ain. Ini berkaitan tentang kita, ada nggak di situ? Kayak Umar bin Khattab, menjelang Umar meninggal, Rasulullah di dekat Abu Hudzaifah Ibnul Yaman. Abu Hudzaifah Ibnul Yaman ini. Sementara juga ada Umar bin Khattab. Ada secari kertas digulung oleh Rasulullah, diserahkan kepada Abu Hudzaifah. Apa kata Rasul? Simpan ini ya. Di dalamnya sudah kutulis nama-nama orang munafik. Jangan engkau umumkan nama-nama orang ini ke siapapun. Engkau baru boleh umumkan kalau dia yang ada namanya di sini meninggal dunia. Baru boleh engkau umumkan bahwa nama yang bersangkutan ada di surat wasiat Rasulullah. Maka yang bersangkutan tidak boleh dimandikan. Tidak boleh dikapani. Jangan disolatkan. Dan jangan dikuburkan di pekuburan orang Islam. Di situ ada Umar loh ya. Yang dipercayakan Rasulullah untuk memegang wasiat siapa? Hudzaifah bin Yaman. Kenapa?
bukan pada Umar. Gelisah langsung Umar. Gelisah langsung, kerasa kerusuk. Kenapa? Bukan ke saya. Jangan-jangan ada nama saya di situ. Umar putar akal. Dia orang cerdas, Pak. Sangat-sangat cerdas. Apa ya? Bagaimana ya agar saya bisa tahu bahwa tidak ada nama saya di sana. Meninggal Rasulullah, Umar didempetinya terus. Lengket terus Umar dengan Hudzaifah bin Yaman ini. Lama-lama kan gerah juga Hudzaifah bin Yaman. Lalu apa kata beliau? Ente ngapain sih ngikutin saya terus? Apa katanya? Saya ingin jamin bahwa surat itu tidak ada yang merampasnya dari tanganmu. Iko lo bahasanya. Saya lebih kuat dari engkau. Saya lebih bisa menjaga. Harusnya ke saya dong Rasulullah titipkan itu. Tapi biarlah karena sudah di tanganmu, ya saya akan ikut menjaganya. Katanya, nggak perlu. Ya. Tapi saya minta kepada engkau, kata Umar bin Khattab, saya ikut menjaganya, tapi saya minta kita harus berbagi rahasia. Kita berdua saja yang tahu nama-nama siapa yang di dalam itu. Apa kata Abu Hudzaifah bin Yaman? Oh, sorry. Kau sudah dengar kemarin kan? Pesan Rasulullah apa? Tidak boleh seorang pun selain saya yang tahu tentang nama-nama yang ada di sini. Kecuali yang bersangkutan meninggal dunia. Ya. Kaum muslimin. Tambah gelisah Umar, seru, gelisah sekali. Singkat cerita, Umar pun berkaca-kaca, matanya memohon dengan sangat kepada Hudzaifah bin Yaman. Saudaraku, aku takkan memaksamu untuk kita bersekutu dalam mengetahui siapa-siapa nama di dalamnya, karena memang Rasulullah sudah menyampaikan demikian. Tapi aku minta kepada engkau, ceritakan padaku, ada namaku tidak di dalam catatan itu? Ada namaku tidak dalam catatan daftar nama-nama orang-orang munafik dalam catatan itu? Menangis Umar bin Khattab, nangis, betul-betul menangis. Abu Hudzaifah bin Yamani berkata, tidak ada, namamu di dalamnya tidak ada. Baru lapeh gala Umar, baru senang cerah wajahnya, baru dilepaskan oleh Umar Hudzaifah bin Yamani ini. Ya, tidak lagi dikuntitnya, tidak lagi diekorinya, tidak lagi diikutinya. Masya Allah. Coba lihat Pak, sekelas Umar. Bapak Ibu tahu siapa Umar bin Khattab? Salah satu di antara 10 sahabat yang diumumkan oleh Nabi Muhammad bahwa mereka adalah orang yang dijamin masuk surga. Betul tidak? Sekelas Umar bin Khattab saja cemas. Jangan-jangan di diri saya adalah orang-orang munafik. Sekali lagi, kita bagaimana? Ayo saudaraku, kita bagaimana? Kita sok-sok alim di muka orang. Siaknya minta ampun. Kalau sholat itu di muka orang depan masjid itu, di masjid itu lah ada tangguh lamun itu. Banaya lo katil. Rukunya khusyuk betul. Allahu Akbar. Tapi coba lihat ketika di belakang orang, bagaimana sholat kita? Ketika di belakang orang, bagaimana kita dengan handphone? Apa yang kita lihat di handphone kita? Apa yang kita tonton di handphone kita? Di belakang orang, bagaimana sikap kita pada orang tua kita? Di luar gayanya kayak malaikat sedang berjalan di bumi. Tapi di rumah, bagaimana adab kita pada orang tua kita? Adab kita pada istri kita? Adab kita pada suami kita? Lihat di rumah, bagaimana? Jangankan bantu istri kerja, menyinggung pirang kumuh sinamuh ni doh. Kau kan aja kau boh. Ada sapu yang ada kotoran, sapu nampak, dia tidak mau bantu menyapu karena dianggap itu pekerjaan bininya. Dia pura-pura tidak tahu bahwa Rasulullah langsung terjun di rumah tangganya membantu kerjaan istrinya ketika di rumah. Dan Rasulullah tidak pernah malu-malu. Rasulullah tidak malu-malu mencuci di rumah. Rasulullah tidak malu-malu menyapu di rumah. Rasulullah tidak malu-malu menjahit di rumah. Rasulullah tidak malu-malu untuk membantu kerjaan istri di rumah. Kita bagaimana? Rancak di labuh. Di labuh bentuk malaikat turun ke bumi. Bentuk waliullah sedang berjalan. Tapi bagaimana akhlaknya di rumah sana? Makanya kata Rasulullah, akmalkum imanan ahsanukum khuluqan li ahli wa ana ahasinukum khuluqan li ahlikum. Orang yang paling sempurna imannya di antara kalian semua, yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya, pada istrinya. Coba lihat akhlak kita pada istri kita bagaimana? Maaf ya Pak ya. Semoga sekali lagi tidak ada di sini yang tersinggung.
Kalau ada yang tersinggung, tapik berarti pengajian ini. Yang pengajian ini adalah memberikan obat kepada yang sedang sakit. Kalau situ sakit, karena singgung sakit itu menandakan kajian ini benar dan yang bersangkutan sakit mudah-mudahan sembuh. Kecuali kita singgungnya banginya tuh, keluar jangan saudara tuh. Ya, itu jalan itu. Orang munafik ada. Tapi tak singgungnya dia awak banakan nema. Astagfirullah, ya Allah. Ampuni ambo ya Allah, ya salah ambo. Salah itu orang mukmin. Kalau orang munafik kurang aja Ustaz toh. Aku mau kunyo banci dengan pengajian lo. Apalagi ada orang jauh-jauh jangguik mau dia lo. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Baik. Ini pernyataan yang jelas dari Ibnu Abi Mulaikah. Masih Ibnu Abi Mulaikah, lanjutan. Dan saya sudah berjumpa dengan banyak orang munafik di Mekah, di Madinah, di berbagai tanah Arab. Saya berjumpa dengan orang-orang munafik. Seluruh mereka punya 4 sifat yang sama. 4 karakter yang sama. Seluruh orang munafik. 1. Seluruh orang munafik menyangka imannya sudah sangat kuat dan kokoh. Kebalikan dari yang tadi ya. Orang munafik menyangka imannya sudah kokoh. Lah tamek dia dengan kitab Tauhid. Lah tamek dia dengan kitab Al-Aqidah oleh Ibnu Taimiyah. Lah selesai dia dengan kajian Aqidah. Lah banyak ayat yang dipelajari tentang masalah Tauhid. Masalah Aqidah. Lah kami Aqidah din. Saya bahasa Minang boleh Pak? Ya. Sudah duduk masalah kajian Aqidah. Nosa imannya itu sudah kuat, sangat kuat sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang munafik menyangka imannya sudah sangat kuat. Inilah laki-laki yang terjelek, wanita yang terjelek. Dan di akhir zaman, tidak sedikit orang macam itu. Dan diajari adalah tentang masalah Tauhid. Saya kajian Tauhid dah tamat. Bahkan saya doktor dalam masalah Tauhid. Ya Allah, ya Rabbi. Digoyang DPT 1M, langsung berubah. Tidak sedikit nih, maaf. Dai-dai kondang nasional, hanya gara-gara 1M berubah. Alhamdulillah. Habibuna Habib Rizik Syihab, Masya Allah, bukan 1 T lagi Pak, 10 T disodorkan, berubah nak dia? Tegar. Nyawanya hampir digantikan oleh perjuangannya. Tegar. Semoga Allah menjaga beliau, amin. Selanjutnya, yang kedua, sifat orang munafik yang saya temui, kata Ibnu Abi Mulaikah. Seluruh orang munafik sudah berbangga-bangga dengan amalannya. Merasa amalannya sudah banyak, dan amalannya banyak itu Allah terima semua. Ini orang munafik Pak. Apa yang dia kerjakan dulu, tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dia ingat terus. Ambo haji dulu. Entah berapa kali khatam dia buat ketika haji itu. Padahal sampai bulan, sampai puluh hari, ya, entah 10 kali dia mau khatam Quran. Lah merasa penuh mana amalannya. Sudah merasa penuh amalannya. Ini orang munafik Pak. Baru dia mampu sedekah 1 juta. 1 RW tahu kalau dia bersedekah 1 juta. Maaf ya Pak ya. Baru dia penyembelih sapi 1,2 ton. Se-Indonesia tahu. Lalu disembelih lah diumumkan dulu. Ini adalah sapi sipulan. Setelah itu pas penyembelihan melawan sapinya. Ala joleh tu. Jadi orang-orang ini merasa amalannya sudah sangat banyak. Pergi haji, sedang umrah, live. Update status. Kabaliak lu pakai itu? Astaghfirullahalazim. Sedang tahajud, foto lu lagi qiyamul lail. Namanya tu. Amalan tidak seberapa, berbangga-bangga pula dengan amalan itu dan merasa amalan itu diterima oleh Allah. Ini betul-betul munafik asli itu. Tapi coba lihat ketika dia sholat. Bangunkan dia untuk tahajud. Coba kalau bangun. Ditinjunya pakai hidung. Terus, yang ketiga. Seluruh orang munafik yang saya temui, kata Ibnu Abi Mulaikah, cepat sekali marah. Tersinggung ketika dia dikritik. Cepat sekali marah, tersinggung ketika dia dinasehati. Ketika dia ditegur dengan ayat, dengan hadis, langsung marah dia, tersinggung. Dan dia anggap orang yang menasehati busuk hati. Oh, dia anggap orang yang menegur, menasehati buruk sangka. Ang buruk sangka kadang tuyo. Bukannya dia muhasabah pada dirinya, bukan dianya terima kasih pada orang yang menegur, menasehati, tapi malah dia mengatakan, kamu itu orangnya busuk hati pada saya.
Kamu itu orangnya salah sangka pada saya. Kamu itu memang orangnya sentimen pada saya. Makanya kamu ngomong begini. Ini, maaf ya, ini sekali lagi sifat orang munafik. Bukannya cepat muhasabah, cepat introspeksi diri, cepat berterima kasih kepada orang yang menasihati, tetapi dia langsung saja menunjukkan murka dan amarahnya. Sakit hati jadi nasihati, intinya. Marah-marah po ketika dia ditegur. Yang keempat, kata Ibnu Abi Mulaikah, seluruh orang munafik, tidak satu pun dari mereka yang merasa bahwa pada dirinya ada sifat munafik. Wah, itu masalahnya apa? Jadi orang munafik tak akan mau mendengarkan kajian dari orang munafik. Maaf ya, kalau besok memang kita adakan seminar sehari tentang munafikin-munafikat dalam Al-Quran, kita yang mendengar ini, kita tahu harusnya mencari-cari. Kalau orang beriman, bilo tuh. Nyinyir dia bertanya, kapan itu? Saya mau ikut. Tapi kalau orang yang dalam hatinya ada penyakit, ya, kalau dalam hatinya ada penyakit, menggegap gembita di mana-mana berita akan ada daurah seminar tentang munafikin-munafikat dalam Al-Quran. Harinya hari dari jam anu. Haramnya akan mendaftar, Pak. Tidak akan pernah mau dia cari alasan. Keluargamu pada lek, kucingmu pada nak. Macam-macam lah alasannya. Ibadallah, ikhwati fillah, arsyadini wa iyyakumullah. Jadi, coba kita lihat karakter mereka, bandingkan dengan kita hari ini. Kalau mau tahu siapa orang yang tercela laki-laki dan wanita di akhir zaman, maka fustatun nifakin la imana fih. Kelompok yang penuh dengan kemunafikan, tidak ada iman di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita follow up. Pengajian berikutnya wajib dalam bentuk seminar sehari. Ya, saya tidak tahu tempatnya nanti di mana dan gurunya siapa. Kalau boleh saya saran, minta dengan penuh hormat kepada Dr. Mustafa Umar agar beliau menyampaikan sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quranul Karim dari pagi sampai sore. Kalau tidak bisa beliau, minta kehadiran Ustadz dan guru kita, Dr. Adi Hidayat. Ya, minta beliau, karena beliau juga pakar dalam masalah Al-Quran, masalah tafsir. Minta beliau, datangkan orang-orang yang ahli itu. Semoga barokah insyaAllah ta'ala. Baik, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, saya cintai. InsyaAllah ta'ala, tanya jawab saya buka apabila ada yang mau bertanya. Tetapi, di akhir zaman, kata Rasulullah, kamu akan temukan karakter ini. Orang-orang kaya, para pemimpin, ya, para penguasa, para cerdik pandai, yang hobi mereka satu, zalim kepada yang dipimpinnya. Dua, banyak dusta ketika dia memimpin dan mendustakan serta berbuat curang bohong kepada rakyat yang dipimpinnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasul mengatakan ada jenis pemimpin di akhir zaman. Baik pemimpin agama, para ulama. Baik pemimpin di pemerintahan, para penguasa. Baik pemimpin di segi intelektual, ya, kalangan cendekiawan. Mereka banyak berbuat zalim dan mereka banyak berdusta dan curang. Siapapun yang bergabung dengan mereka, kata Rasulullah, siapapun yang berpihak dengan mereka, siapapun yang menjadi tim mereka, siapapun menjadi anak buah mereka, siapapun yang ada di majelis mereka, aku bukan nabi mereka. Dia bukan umatku. Di hari kiamat kelak, dia tidak berhak mendapatkan pertolonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Di akhir zaman akan muncul para pemimpin-pemimpin. Pemimpin di pemerintahan, pemimpin di intelektualitas keagamaan, pemimpin dalam masalah di dunia pendidikan, pemimpin di perusahaan dan sebagainya. Mereka zalim-zalim orangnya dan mereka banyak curang dan suka berbohong kepada yang di bawahnya. Apabila ada di antara kalian umatku yang bergabung dengan mereka, bersatu dengan mereka, menjadi tim mereka, ya, berpihak kepada mereka, ada di bawah organisasi mereka, maka kata Rasulullah, dia bukan umatku, aku bukan nabinya. Di hari kiamat dia tidak berhak mendapatkan syafaatku, tidak berhak mendapatkan pertolonganku. Masya Allah. Dan tidak boleh mendekati telaga Nabi pada hari kiamat. Alhamdulillah. Ayo. Setelah mendengarkan uraian ini, maka inilah dia tipikal-tipikal pemimpin atau tiba-tiba orang-orang munafik di akhir zaman.
Baik, ini dari akhwat dulu pertanyaannya. Pertama, onde mande kubu makalah ya. Panjang lele. Bisa tolong dibaca aja Pak Sebo. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang anak yang kedua orang tua saya sudah bercerai. Alasan ibu saya minta cerai adalah ingin memiliki suami yang lebih kaya dan berpangkat. Ibu saya pergi meninggalkan rumah dan minta cerai dan saya. Dan sekarang mereka sudah bercerai. 2 tahun kemudian ayah saya menikah lagi dengan perempuan yang agamanya lebih baik, sikapnya juga lebih baik. Tapi saya ini Ustadz belum bisa ikhlas karena orang tua saya bercerai. Ini dengan teman-teman yang memiliki orang tua kandung lengkap. Bagaimana saya harus bersikap Ustadz? Sementara ibu saya masih sibuk mencari laki-laki yang berpangkat. Saya mohon masukannya Ustadz. Saya juga belum ikhlas ayah saya menikah lagi meskipun isinya baik. Saya harus bagaimana Ustadz? Tolong Ustadz, saya saran. Tolong saya saran Ustadz, tabarakallah Ustadz. Balik lah. Yang pertama, kita doakan akhwat kita yang sampai sekarang belum ikhlas. Maafkanlah. Orang tuamu yang telah melakukan kesalahan dan dosa terbesar dalam hidupnya. Dalam hal ini ibumu. Maaf, ibumu jika ia tidak taubat nasuha, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha ratihatul jannah. Wanita mana saja, istri mana saja minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibolehkan menurut agama, wanita itu atau istri itu haram mencium bau angin surga. Jangankan masuk surga, mencium angin surga saja haram bagi dia. Supaya tidak ada dendam di hati. Dan sebaiknya doakan ibu yang masih hidup dan masih dalam pencarian laki-laki kaya. Yang kedua, ayahmu menikah kembali dengan wanita yang soleha, yang lebih baik agamanya. Engkau tidak ikhlas. Itu bahagian daripada beriman pada takdir. Bila engkau menolak takdir, maka batalah iman. Gugurlah syahadatni. Engkau bukan lagi seorang muslim atau muslimah. Bahwa terjadi perceraian. Kemudian orang tua kita menikah kembali dengan orang yang lebih soleh atau lebih soleha. Kita tidak ikhlas. Berarti kita menolak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah beriman? Al-imanu bil qadari khairi wa syarri. Menerima dan mengimani takdir dari Allah yang baik dan yang buruk. Apapun bentuknya, ini sudah Allah yang buat setelannya. Dan itu adalah takdir yang wajib diterima. Tidak menerima dan tidak ikhlas, tidak akan bisa merubah keadaan. Saya tidak ikhlas bercerai lagi soal ayah kita dengan wanita itu. Tidak akan terjadi begitu juga. Ya. Orang yang tidak ikhlas masuk dalam hadis Nabi berikut ini. Hadisnya hadis qudsi. Apa sabda Rasulullah? Allah berfirman, "Man lam yashkur bi na'mai." Orang yang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya. Wa lam yarda bi qada'i. Dia tidak suka, dia tidak ridha, dia tidak ikhlas menerima ujian, dia tidak ridha menerima ketetapan dan keputusanku. Walam yasbir bi balai, dan dia tidak sabar. Dia tidak ikhlas menerima ujianku. Dia tidak sabar menjalaninya. Falyakhruj min tahti adimi samai. Kamu, kata Allah, keluar. Falyakhruj min tahti adimi samai. Keluar dari kolong langitku. Walyatlub rabban siwaya. Cari Tuhan selain aku. Marah betul Allah. Jadi, saudariku, campakkan rasa tidak ikhlas itu. Taubat kita pada Allah. Kita wajib menerima apapun yang Allah telah tetapkan. Toh ayah kita bukan jatuh ke tangan pangkuan pelakor. Ayah kita bukan jatuh ke tangan wanita murahan dan rendahan. Dia telah mengambil jalan yang benar. Menikah ke beliau wanita yang lebih kuat agamanya. Kita berurusan dengan Allah, bukan dengan orang tua kita saja. Ya, maka dengan itu tumbuh rasa hormat kita pada ayah kita.
kita dan semua apa yang ada pada kita milik ayahmu. Anta wa maluka li abik. Engkau, jiwamu, badanmu, dagingmu, otakmu, hatimu, bahkan umurmu, ayahmu yang punya. Maka tidak berhak kita untuk tidak mengikhlaskan pernikahan ayah dengan wanita mana. Anggaplah ternyata ibu kita tobat, lalu ayah kita kembali pada ibu kita, dan dia bawa istrinya yang baru, lalu dia menikah kembali, dan menikah kembali 4 istrinya. Ikhlaslah selalu. Ayahmu lebih berhak menentukan apapun saja, asal sesuai dengan syariat agama Allah yang berkaitan dengan hal-hal yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita tidak ikhlas. Syariat Allah jangan dihadapi dengan tidak ikhlas. Maaf, sekalipun ini sangat berat diterima, hanya orang wanita-wanita yang beriman yang sanggup menerimanya. Apabila terjadi suatu hari kelak di masa-masa sulit dan berat, ternyata suami kita takdirnya di sisi Allah beristri 2, 3, dan 4, kita jangan sampai tidak ikhlas. Aku tidak terima ya Allah, berarti batal syahadat kita. Aku tidak terima ya Allah, berarti batal iman kita, batal Islam kita. Silakan doa, Bu. Ya Allah, sampai aku mati jangan pernah suamiku menikah dengan siapapun saja lagi ya Allah. Silakan berdoa, dan itu tidak salah. Tapi kalau sampai terjadi dan yang dipilih oleh suami wanita soleha, beriman, dan dia tidak mengurangi hak-hak kita, lalu kita tidak ikhlas, kita tidak terima, batal syahadat kita, batal ikrar syahadatain kita, batal keislaman kita, gugur keimanan kita. Nauzubillah. Jadi semoga yang bersangkutan tercerahkan dengan jawaban ini ya. Dan ini sebenarnya buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan dan meluruskan kembali rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan berikutnya. Ini, apakah kami harus pindah ke desa untuk menghindari krisis ekonomi, kelaparan, dan virus? Kedua, apakah geopolitik dan perang dunia ketiga dengan nuklir akan mendahului sebelum meteor Dukhan? Jawaban ketiga, na'am. Perang besar akan terlebih dahulu menghancurkan segala-galanya sebelum Dukhan. Ya. Kemudian pertanyaan yang pertama, apakah kami harus pindah ke desa? Sekarang jangan pindah ke desa dulu. Sekarang tetap saja stay di kota, lanjutkan aktivitasnya secara normal, tapi yang di desa wajib dipersiapkan dari sekarang. Di desa wajib dipersiapkan. Olah lahan tanahnya jadikan sawah. Jadikan kebun, bukan kebun sawit. Mohon please, kalau dia mau percaya dan mendengarkan nasihat saya, jangan jadikan lahan kita melulu sawit. Walaupun sawit lagi mahal sekarang, tapi ke depan yang dimakan itu adalah padi-padian, beras ya, bukan lagi sawit. Sawit kita nggak akan makan sawit. Dan tak lama lagi, hitungan bulan insya Allah, kita semua akan mengalami kelangkaan biji-bijian muka bumi ini. Padi, jagung, dan sebagainya, tanamlah ya. Dari sekarang persiapkan, kalau memang ada lahannya di kampung, siapkan di kampungnya, sawah ladang, perkebun-kebun yang ada, olah menjadi biji-bijian yang bisa ditanam. Ya, termasuk jagung-jagung, termasuk juga umbi-umbian, ubi-ubian, dan sebagainya. Ya, demikian. Saya pernah dicaci maki oleh seseorang yang tidak mau saya sebutkan namanya, gara-gara ustadz itu. Gara-gara dia saya keluar dari PNS. Gara-gara dia saya beli stok makanan banyak-banyak, saya jadikan gudang. Dia salahkan saya. Itu menandakan orang ini nggak pernah dengar kajian saya utuh. Saya nggak pernah nyuruh orang untuk keluar dari PNS. Saya nggak pernah nyuruh orang untuk lari dari kota. Saya tidak pernah nyuruh orang untuk numpuk makanan bergudang-gudang begitu. Saya menganjurkan dengan anjuran yang cerdas. Kita harus punya 2 plan jangka pendek, plan jangka panjang. Dan dua-duanya dilaksanakan, dipersiapkan dengan matang, dengan cerdas, dengan benar. Iko bahaya mengaji, mendengar pengajian sepotong-sepotong, sekare-sekare. Akhirnya ustadznya disalahkan. Ya. Bagaimana dengan setan gepeng? Maksudnya handphone ini. Apakah harus pindah ke GSM? Mengingat status WA bisa menan. Diceritakan kebaikan. Apa solusinya Ustaz? Setan gepeng. Mana setannya? Setiap kita sekarang ada fitnah Masih Dajjal. Handphone, ini adalah fitnah Masih Dajjal. Hadis Nabi tentang di akhir zaman tidak ada satupun umatku yang tidak terkena fitnah Masih Dajjal. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam rumah-rumah mereka fitnah Masih Dajjal. Wallahi, demi Allah,
Billahi demi Allah, tallahi demi Allah, ini adalah fitnah Masihid Dajjal. Pertanyaannya, apakah ini harus kita buang? Apakah kita bercerai dengan HP? Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, apa kita harus pindah ke GSM? Apa maksudnya GSM ini? Bu, handphone jadul. Ya, seandainya Bapak Ibu sanggup, itu lebih kuat untuk keamanan iman kita. Itu lebih kuat untuk keamanan privasi kita. Itu lebih kuat untuk keamanan, karena semakin canggih, radiasinya makin berbahaya, dan kita jarang, kadang-kadang sering lupa membaca zikir pagi petang yang bisa membentengi kita. Bahaya radiasi ini akan terlindungi selama kita zikir pagi dan petang. Habis sholat subuh kita zikir sampai terbit matahari. Setelah asar menjelang maghrib tenggelam matahari kita zikir lagi. Maka radiasi yang berbahaya, termasuk fitnah hipnotis dan sihir yang disalurkan melalui ini, semuanya akan terlindungi kita. Dan masalahnya kita banyak lupa dan banyak lalai membentengi diri kita dengan zikir pagi dan petang. Petang itu malah banyak berserak, bonda-onda orang tepi jalan. Bukannya zikir, bukannya baca Quran, bukannya membaca doa-doa perlindungan, tapi malah sibuk. Akhirnya berbahaya. Baik kaum muslimin, bila sanggup itu yang terbaik, dan itu adalah solusi yang lebih cerdas. Pergi berpindahlah ke HP-HP jadul. Sekedar untuk nelpon dan SMS. Selesai. Tujuan utama kan cuma itu. Ya. Kalau saya punya HP begini, alhamdulillah 24 jam selagi saya tidak tidur, insya Allah saya lebih banyak mengikuti perkembangan berita-berita dunia, karena ini modal bagi saya untuk mengikuti terus perkembangan. Saya tinggal menyelaraskannya dengan apa-apa yang sedang menjadi kajian-kajian saya. Begitu kaum muslimin. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, begini saja. Cukup mudah kan, disederhanakan saja. Percayakan saja kepada pengelola, manajemen pihak Kampung Akhir Zaman, tolong belikan kaplingan saya. Tolong bangunkan rumah bambu saya, rumah kayu saya. Tolong siapkan kamar mandi saya, sumur manual saya, dapur manual saya. Tolong bantu siapkan untuk saya. Kirimkan saja dananya. Kirimkan saja. Kalau memang kita sudah menemukan manajemen akhir zaman yang amanah, maka bergabunglah, merapatlah dengan mereka. Minta tolong, nih kirimkan. Maka yang bersangkutan sedang menyiapkan. Itu lebih baik daripada kita pindah ke sana. Pindah ke sana nanti berdampak kepada kacaunya ekonomi dunia, krisis ekonomi dan kelaparan di mana-mana. Mulai orang membunuh di mana-mana. Kita sudah lari kita sudah ada tempat menampung. Di mana tempat menampungnya? Kampung akhir zaman yang sudah kita siapkan. Itu baru saat yang benar untuk pindah. Jangan sekarang. Sekarang katanya kita masih bisa beraktivitas di kota. Kehidupan kita masih bisa jalan secara normal-normal tanggung begini, tapi masih bisa lah dijalani. Ya. Tapi nanti ketika sudah sampai ke tingkat peperangan dan bunuh-bunuhan sana sini, kita lari, pelarian kita sudah ada tempat yang akan menampung. Itulah tempat yang kita persiapkan. Namun jangan khawatir, umat Nabi telah diberi senjata oleh Rasulullah. Kalau mengikuti ceramah saya, insya Allah Bapak Ibu sudah nggak perlu cemas lagi. Ada doa-doa yang diajarkan Nabi, ada amal-amalan yang diajarkan Nabi SAW, bahkan ada minuman-minuman, makanan-makanan yang insya Allah Ta'ala mampu mengentaskan dan mengakhiri segala-galanya. Dan kita cukup ikuti saja fatwa-fatwa para ulama-ulama kita. Kita tidak akan kalang kabut, tidak karu-karuan insya Allah ya. Tolong dengarkan ceramah saya sebelumnya berkaitan dengan virus, berkaitan dengan apa, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, solusi untuk pendidikan anak-anak itu sebenarnya di akhir zaman ini adalah masukkan anak-anak ke pondok-pondok pesantren klasik yang benar-benar mendidik anak dengan Al-Quran, dengan sunnah, full mengajar dengan adab-adab Islam dan akhlak-akhlak Islami. Saya anjurkan pada setiap orang tua, anaknya TK, anaknya SD, anaknya SMP, anaknya SMA, untuk sampai setingkat SMA setidaknya fullkan anak kita diajar dan dididik kembali dalam pangkuan agama. Ini doktrin Pak yang di akhir zaman harus kita serap dengan baik-baik, lalu kita terapkan untuk keluarga kita. Nanti setelah di atas SMA, perguruan tinggi silakan ngambil kedokteran, silakan ngambil di fisika, kimia, biologi, silakan ngambil di otomotif, di komputer, silakan ngambil di bagian apa saja. Tapi dari TK sampai SMA untuk akhir zaman ini ke pesantren. Ke pesantren. Yang kental Al-Qurannya, kuat sunnah nabinya, ya, mengajarkan simbol-simbol adab dan akhlak yang agung dan mulia. Masukkan anak kita ke sana. Bukan yang maaf, memburu biaya sekolah yang tinggi. Karena mendapatkan titel ini, mendapatkan predikat ini segala macamnya. Nah, tinggi-tinggi biayanya, mahal-mahal biayanya. Kita berharap benar-benar memprioritaskan lahirnya anak-anak yang terjaga. Akidahnya, ibadahnya, otaknya kembali menyatu dia, daging dan darahnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Masukkan anak-anak kita ke sana. Kalau tidak, ya kayak gini akibatnya. Kayak gini akibatnya. Anak-anak akhirnya
lepas dari pendidikan formal. Kalaupun di sekolah nilai agamanya minus, itu pun sudah ada rencana orang-orang busuk di atas. Ada oknum-oknum yang ingin menghapuskan mata pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Masya Allah, betapa berbahayanya ini. Baik kaum muslimin, mudah-mudahan nasihat saya bermanfaat dan menjadi renungan pegang untuk kita bersama. Ustaz, poligami dibolehkan di dalam Islam, tapi jika ada orang tak dan mempoligami, apakah ia termasuk orang oleh syariat Islam atau tidak? Bismillah. Tentang masalah syariat poligami, ini adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolak dengan tidak mau, apa bedanya? Menolak begini, saya menolak ayat yang membolehkan dalam Al-Quran laki-laki berpoligami. Itu. Maka orang ini, menurut ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah, batal syahadatnya, keluar dari Islam. Karena dia telah menolak ayat Allah, syariat Allah. Tapi, saya tidak menolak ayat Allah. Saya tidak menolak syariat poligami. Tapi saya tidak mau dipoligami oleh suami saya. Kenapa? Suami saya bukanlah tipe lelaki yang bisa bertanggung jawab. Bukanlah tipe lelaki yang bisa diharapkan berlaku adil. Bukanlah tipe lelaki yang mampu mengendalikan rumah tangga lebih dari satu istri. Saya sudah tahu karakter suami saya dan saya sudah mengenal betul dengan bagaimana hidupnya suami saya. Jadi saya tidak mau kalau yang berpoligami itu adalah suami saya. Beda ya. Beda dengan menolak syariat dengan tidak mau dipoligami oleh suami saya. Itu beda. Paham? Tadi yang bertanya, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Silakan. Kalau tidak lagi pertanyaan, kita tutup dengan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang munafik pasti akan selalu menolak nasihat. Kalau ternyata yang memberikan nasihat orang yang diseganinya, orang yang dihormatinya, mungkin dia mau mendengar, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sementara di waktu yang sama, dia langsung otaknya jalan, mikir dan nyari nih. Siapa yang nyampaikan kepada bapak ini? Dia mau cari kambing hitamnya nih. Siapa nih? Sehingga bapak yang saya segan ini akhirnya memberikan nasihat pada saya. Kurang ajar itu orang. Bukannya mau menerima nasihat, bukannya mau untuk berubah, tapi langsung mencari kambing hitam. Siapa jatuh? Siapa jatuh? Kunci apa jatuh ya? Dan cari itu sampai dapat. Ini orang-orang munafik itu. Jadi memang sulit sekali ya. Karena mereka itu dengan orang kafir itu hampir sama. Sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la. Hampir sama saja. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Disampaikan nasihat. Tapi beda ya antara orang munafik dengan fi qulubihim marad. Makanya perlu ada seminar itu. Fi qulubihim marad belum jadi munafik dia. Tapi untuk cikal bakal menjadi orang munafik sudah ada modalnya pada dirinya. Tapi kalau dia cepat mengobati, dia rajin ngaji, dia mau mendengarkan dan bertanya pada ulama, lalu dia cepat bertobat, insya Allah dia bisa sembuh. Namun ada orang yang malah betah dan mempertahankan itu, lama-lama makin parah lalu jadi munafik. Nah ini, ada beda nanti fi qulubihim marad dengan munafikun. Walladzina fi qulubihim maradun. Orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Dan orang-orang munafik, kata Allah dalam satu ayat. Jadi ada beda itu, orang yang dalam hatinya penyakit, persiapan menuju munafik. Munafikun dah jadi. Nah, kalau orang yang masih orang fi qulubihim marad masih bisa disembuhkan. Masih bisa tuh dinasihati insyaallah. Tapi kalau orang munafik dah selesai itu. Kenapa? Di dalam Allah sendiri menyebutkan mereka itu tidak akan pernah mau menerima nasihat kalau udah munafik. Nah, ya ini pertanyaan terakhir. Insyaallah dengan ini kita sudahi dan kita tutup. Jawabannya adalah apa kata Rasulullah? Senjata kalian di akhir zaman adalah sabat. Ini Rasul yang menjawab, bukan Uzma yang menjawab. Tapi Rasulullah, alaikum bis sabri. Kamu wajib sabar. 4 tahun baru ditinggalkan imam. Dan antum mengatakan sangat berat sekali. Jangankan 4 tahun. Walaupun 10 tahun, 20 tahun istilahnya, kita diperintahkan sabar. Sabar tetapi istiqomah dalam perjuangan. Jangan meninggalkan perjuangan. Saya kalau nggak ada imam, saya nggak semangat berjuang. Ya berarti perjuangannya itu imam. Contohlah Khalid bin Walid. Ketika dia dipecat, ketika sedang di puncak karirnya. Dan dia tetap semangat berjuang. Ketika ditanya kenapa? Jawaban Khalid bin Walid, saya ini berjuang bukan karena Umar bin Khattab. Bukan juga karena Rasulullah. Saya berjuang karena Allah. Jadi kita berjuang bukan karena ada imam. Ya, karena adanya Habib Rizik siap atau tidak ada. Jadi saya nggak ada semangat. Kalau bukan Habib mimpin saya nggak semangat. Jangan begitu. Sama juga dengan orang saya sebelum Imam Mahdi yang muncul nanti, saya belum mau berjuang. Nggak jelas sih siapa yang mimpin saya. Jangan kayak gitu.
Kita ini berjuang, ada nggak ada pemimpin kita tetap berjuang. Kan ayatnya ada, hadisnya ada, ya. Selama ayat dan hadis masih menuntun kita, jadikan imam kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Selama Al-Quran masih ada, nyawa saya masih ada, saya akan tetap berjuang. An-aqibuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkan agama ini, kamu tidak boleh berpecah belah. Di sini penting, kajiannya dalam ini, kajiannya panjang tentang masalah yang satu ini. Jadi, cukup doakan saja ulama-ulama kita yang dizalimi. Di zaman sekarang ini, insya Allah, Allah akan berikan kepada kita busyra, kabar-kabar gembira lah. Yang penting kita istiqomah dan tetap eksis, terus berjuang, terus berdakwah, terus berinfak, terus beramal sekuat hati, semampu kita mungkin, ya. Dan jangan pernah mundur, jangan pernah kendur, jangan pernah menyerah, jangan pernah futur. Tetaplah istiqomah dan sabarlah. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, kita minta kehadirat Maulana Azza wa Jalla di hari yang sejuk ini, di hari yang mulia ini, di pertemuan yang langka ini, kita berdoa dan kita aminkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatih. A'udzu billahi minasy syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wahai Allah, Engkau adalah ilah yang kami sembah. Tidak ada ilah kecuali hanyalah Engkau. Kami seluruhnya adalah makhluk-Mu, hamba-hamba-Mu, dan kami seluruhnya akan pulang kembali kepadamu. Ya Allah, sebentar lagi kami semua akan menghadapi hari-hari yang maha berat hidup di muka bumi, dalam bentuk berlapisnya musibah-musibah dan bencana-bencana alam yang akan Engkau datangkan. Berlapisnya petaka-petaka, tekanan dan himpitan hidup yang sangat berat. Kehancuran ekonomi global, krisis ekonomi lokal dan global, kelangkaan pakan dan pangan, kesulitan kami menyambung hidup, bisnis yang terlantar, usaha yang bangkrut, peternakan yang gagal, pertanian yang tidak menjadi. Sementara pertumpahan darah di mana-mana karena perut dan karena perbatasan. Akan terjadi peperangan-peperangan yang maha berat di akhir zaman ini, dan kami hidup di tengah-tengah itu semua. Ditambah dengan fitnah Masih Dajjal yang terus makin ketat, makin padat, dan makin kuat menjepit kami. Hampir-hampir kami tidak tahu kemana cara jalan, di mana solusi bisa kami temukan, ya Allah. Maka kami mohon kepadamu di akhir zaman ini, ya Allah, senjata kami adalah iman di dada, dan ini pun iman kami masih lemah. Perlindungan kami adalah amal-amal soleh yang telah berlalu, yang pernah kami kerjakan, sementara amal soleh kami juga belum banyak, masih sangat sedikit, dan itu pun belum tentu Engkau terima. Ya Allah, dengan apa kami bisa memohon pertolongan-Mu, ya Allah? Dengan iman kami yang masih lemah, dengan amalan kami yang belum seberapa, sementara yang pasti dosa-dosa kami tidak terkira banyaknya, ya Allah. Sementara di akhir zaman, Rasulullah bersabda, sangat banyak umatnya yang murtad, umatnya yang menjadi munafik, umatnya yang beralih kiblat, umatnya yang berubah, dan kami tidak pernah merasa aman bahwa kami termasuk di antara yang selamat tersebut, ya Allah. Apalagi di akhirat, dalam setiap 100 orang umat Nabi, 1 yang masuk surga, 99-nya ke neraka. Di mana kami di antara yang 100 orang itu, ya Allah? Apakah kami termasuk yang ada di dalam surga-Mu? Kami tidak begitu yakin dengan diri kami, mengingat masa lalu kami, ya Allah.
Kami tahu persis siapa diri kami dan Engkau yang Maha Tahu. Maka kami angkat tangan-tangan kami kepadamu dan kami berdoa. Ya Allah, ampunilah seluruh masa lalu kami yang buruk, seluruh masa lalu kami yang hitam, seluruh kelalaian kami dalam menjalankan kewajiban, seluruh keteledoran kami dan beraninya kami berbuat dosa dan maksiat. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami seluruhnya tanpa terkecuali. Apa yang kami sudah lakukan dari yang salah, sadar dengan tanpa sadar, ampuni kami seluruhnya, ya Allah. Kami ingat persis di mana kami sudah berbuat dosa, dengan siapa kami berbuat dosa, dosa apa yang sudah kami buat, kami ingat persis, ya Allah. Apa yang telah dilakukan kedua telapak tangan kami ini, dan apa yang kemudian kemana kaki-kaki kami ini telah melangkah, kemana kami telah menancap gas motor kami dan mobil kami, untuk apa dana yang dari kantong kami belanjakan, kami masih ingat, ya Allah. Ya Allah, kami masih ingat semuanya. Dan masih banyak yang kami tidak ingat, ya Rabbal Alamin. Sementara seluruhnya tercatat dengan rapi dan tercatat tersimpan dengan rapi di sisimu, ya Allah, dari dosa-dosa kami. Wahai Rabb kami, di siang hari ini kami angkat tangan-tangan kami yang bergelimang dosa ini. Kami memohon kepadamu, putihkanlah dosa-dosa kami. Putihkanlah seluruh catatan hitam masa lalu kami. Berterimalah kami kembali sebagai hamba-Mu yang hanif, hamba-Mu yang benar, hamba-Mu yang lurus. Ya Rabbana, kuatkan iman di dalam dada kami, ya Allah. Kuatkanlah iman di dalam hati kami. Jadikan iman itu perhiasan yang paling indah dan paling mahal dalam hidup kami. Sehingga apapun rela kami korbankan demi mempertahankan iman kami, ya Allah. Ya Rabbana, tanamkan rasa cinta di dalam hati kami untuk mengerjakan seluruh apapun yang Engkau cintai, untuk melakukan seluruh apapun yang Engkau ridhai. Tanamkan rasa suka dan hobi di dalam hati kami, ya Allah, memburu cintamu, memburu ridhamu, memburu posisi di sisimu, ya Allah. Berilah kami cinta orang-orang yang mencintaimu. Ampuni dosa-dosa kami, bencikan ke dalam dada kami segala yang Engkau dan Rasul-Mu benci, ya Allah. Bencikan di dalam hati kami segala yang Engkau dan Rasul-Mu benci, ya Allah. Dari amalan, dari keyakinan, dari sifat, dan dari gerak-gerik tubuh, dari makanan, dari apapun keseharian kami, ya Allah. Tumbuhkan rasa benci dalam dada kami atas segala apa yang Engkau benci dan Rasul-Mu benci. Ya Rabbal Alamin, tautkan hati kami sesama orang beriman, ya Allah. Tolonglah kami orang-orang beriman di timur, di barat, di utara, di selatan, ya Allah. Dan di Republik Indonesia ini, satukan langkah kami. Apapun nama perbedaan organisasi kami, apapun perbedaan warna dan bendera kami, ya Allah. Satukan kami dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beriman, ya Rabbal Alamin. Dan datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang kelak akan menuntun kami menjayakan Islam, memenangkan Islam. Ya Rabbal Alamin. Taqabbal minna du'a ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Sangat berat apa yang kami rasakan akhir-akhir ini, dan ke depan akan jauh lebih berat. Tetapi dengan kami kompak bersatu, dengan kami saling merapat dan menyatukan saf, kami yakin, Yadullah ma'al jamaah, pertolongan-Mu akan Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Maka wahai Rabbana, ya mu'allifal qulub, sabbit qulubana, sabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami, tautkan hati kami, pertemukan hati kami, dan mantapkan hati kami untuk bersama-sama dalam membela agamamu, membela kehormatan Islam ini, dan membela kehormatan syariat-Mu, ya Rabbal Alamin. Satukan hati kami, hati para partai-partai yang masih ada iman dalam dada mereka kepadamu, organisasi-organisasi Islam yang masih ada iman dalam dada-dada mereka kepadamu, ya Rabbal Alamin, dan organisasi-organisasi Islam yang seluruhnya sedang bergerak untuk membela agamamu. Satukan kami semua tanpa membesar-besarkan nama kelompok, tanpa membesar-besarkan nama organisasi, nama lembaga, nama bendera, nama partai, seluruhnya hanya demi membesarkan nama agamamu, ya Allah, agama dan syariah-Mu, ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana wa taqabbal minna du'a ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Tolonglah saudara kami yang sedang berjibaku dalam perang di Palestina, ya Rabbal Alamin. Tolong saudara kami para mujahidin yang sedang berjuang dan berjihad di Suriah, ya Rabb.
dan seluruh negeri-negeri yang tertindas kaum muslimin dan muslimatnya. Tolonglah kami wahai ya Rabbal Mustad'afin, ya waliyal mu'minin, anta waliyuna fa innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya Rabbana ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين. وصل اللهم على رسولك النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. أما بعد